jadi pertemuan 7 ini praktikumnya adalah ya spektra UV ya, senyawa organik saja dulu ya, kompleks terlalu gede nanti. Ya ini akan kita coba ya. Teman-teman tahu kan ya kalau senyawa itu misalnya kan ada istilahnya homonya dan ada lumo gitu kan ya. Ya, nah, di mana elektron ya di homo itu dapat tereksitasi kan ya ke lumo. Ini dapat tereksitasi ke lumo. Ya. Nah, hasilnya ini nanti akan menggunakan UV atau visible. Ya, UV atau visible. Ya, UV itu 200 sampai 400 nanometer, sementara kalau visible itu 400 sampai 800 nanometer. Ya, sebenarnya 800 sampai 1000 juga masih bisa ya. 1000 nanometer ya, itu untuk IR dekat ya, inframerah dekat. Ya, itu masih bisa kalau untuk senyawa organik tereksitasi ya. Nah, semakin jauh jarak antara homo ke lumo, ya semakin jauh ini semakin tinggi selisihnya, ya maka tentu butuh energi yang lebih besar. Ya, sebaliknya semakin rendah tentu butuh energi yang lebih kecil. Nah, teman-teman tahu kalau ini kan ini ke sini ya energi besar ya, energi besar. Di panjang gelombang besar energinya kecil, panjang gelombang kecil energinya besar. Itu kok itu teman-teman sudah tahu kan ya, kita belajar di instrumen. Oke, nah hari ini kita hasilnya ini nanti kalau teman-teman belajar di instrumen hasil ini itu nanti ada spektra, ya dia bisa menghasilkan spektra kan ya. Nah, dia menghasilkan spektra, misalnya gini, ya. Misalnya begini kan ya spektra. Nah, ini nanti namanya absorbansi di sini ya, namanya absorbansi ya. Absorbansi. Sementara sini adalah panjang gelombang dalam satuan nanometer. Ya, misalnya 400 ya, ini 600 ya, ini 800 dan seterusnya. Nah, nanti akan senyawa ini nanti akan menyerap ya, nanti akan menyerap radiasi ya, ya misalnya pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini kita sebut sebagai lambda max, nanti ya kita sebut sebagai lambda max. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana cara menentukan lambda max ini dan energi yang di spektranya ya, spektra dari satu molekul. Nah, aplikasinya ini banyak ya, aplikasinya banyak sekali digunakan untuk riset ya, untuk penelitian ya. Contoh misalnya dulu pernah saya jelaskan ke teman-teman, misalnya ada sunblock ya, sunblock tahu ya teman-teman ya, atau sunscreen ya. Sunscreen itu untuk ya biasanya teman-teman yang perawatan kulit itu mestinya tahu ya, perawatan kulit agar kulit kita tidak terpapar dengan sinar UV itu, maka biasanya dilapisi dengan krim yang sifatnya dia sunblock ya, untuk memblok sinar UV agar tidak kemudian kena langsung ke kulit kita. Karena kalau kulit kita secara terus-menerus kena langsung oleh sinar UV ya, khususnya UVA dan UVB, maka itu akan bisa merusak ya. Ya itu ya. Ya. Jadi pemahaman konsep terkait dengan spektra UV senyawa organik itu nanti digunakan kemudian untuk membuat sunblock. Ya. Bisa juga kemudian digunakan misalnya untuk ini ya, saya teliti adalah DSSC, dye sensitive solar cell. Ya, solar cell tersensitisasi. Ya, dan banyak ya, sangat banyak sekali ya. Banyak ya material-material optik ya, misalnya fotokatalis ya, fotokatalis. Ya, itu juga masih menggunakan konsep spektra UV ya, spektra UV dari senyawa-senyawa. Ya, ada banyak. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan beberapa misalnya yang sunblock dan DSSC. Saya tunjukkan misalnya yang sunblock ya. Nah, ini ya. Jadi kan sebenarnya sinar matahari, ya sinar matahari itu kan banyak ya, macam-macam ya sinar matahari itu. Ya, sinar matahari itu kan sebenarnya seperti ini ya. Jadi kandungannya banyak sekali sinar matahari. Ya, ada UV. Ini ada UV ya, dari 200 sampai sekitar 400 nanometer ya. Kemudian ada visible, ya visible ini ya. Jadi ungu, biru, kemudian hijau. Ini ya sampai merah. Ya, ini sekitar 800-an. Ya, 800-an di sini ya. Kemudian nanti ke sini namanya inframerah. Ya, ini inframerah dan panas. Ya. Nah, jadi inilah komposisi dari sinar matahari kita. Ada UV, ada kemudian sinar tampak, ya, dan kemudian ada inframerah dekat, ya. Dan sisanya lagi nih, IR dan panas. Nah, ini yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, UV sendiri meskipun cuma 5% ya, itu nanti terbagi-bagi lagi ya. 5% nanti ini terbagi-bagi lagi seperti ini. Ya, terbagi-bagi lagi seperti ini. Ya. Jadi dari 100 sampai 290 itu namanya UVC, kemudian 290 sampai 320 namanya UVB, kemudian 320 sampai dengan 400 itu namanya UVA.
Iya, UVA. Nah, 95% dari 5% tadi, dari total semua sinar matahari, itu adalah UVA. Paling banyak adalah UVA ya, kemudian ada UVB sekitar 5%, sedikit ya, UVC lebih sedikit lagi. Ya, nah, masing-masing ini ya, UVA, khususnya UVA dan UVB ya, itu kemudian apa namanya, ya punya sifat merusak, ya punya sifat merusak, khususnya pada manusia, yakni merusak kulit. Ya misalnya ya UVA dengan panjang gelombang sampai dari 320 sampai dengan 400, ya ini kalau kemudian masuk ke dalam kulit, ya itu kemudian ternyata berkontribusi sebagai penyebab kanker kulit, ya dengan cara merusak DNA, dengan cara merusak DNA. Ya. Nah sama dengan UVB juga itu bisa merusak DNA, ya merusak DNA secara langsung ya. Gitu. Nah, tentu kalau sudah seperti itu, maka tentu ya kulitnya menjadi kemudian rusak gitu kan, terbakar dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian manusia kemudian menciptakan senyawa kimia yang kira-kira kalau senyawa kimia itu kita lapiskan ke kulit kita olesi ke kulit kita, maka kemudian kulit kita terlapis oleh senyawa tersebut, maka senyawa tersebut itu akan menyerap sinar UV ini, ya sehingga tidak sempat nyampe ke kulit kita. Mungkin senyawa-senyawa seperti ini ya. Ya, ada UVA untuk senyawa-senyawa untuk memblok UVA, ada senyawa-senyawa untuk memblok UVB, ya, dan ada juga senyawa yang bisa untuk memblok keduanya, ya. Misalnya yang lumayan terkenal adalah homosalat ya. Ini homosalat ya, digunakan sebagai sunblock ya, sunblock. Nah, ini kemudian banyak diteliti ya, banyak diteliti dipelajari oleh kimiawan ya, bagaimana caranya membuat senyawa kimia yang kira-kira itu punya peran sebagai sunblock ya, dimodifikasi dan seterusnya ya. Bisa juga misalnya kalau teman-teman perhatikan ini kan homosalat ya. Homosalat ini itu hanya bisa memblok 290 sampai 320. Padahal itu kan cuma 5% ya. 5%. Ya, bagusnya kan kita punya bisa memblok dua-duanya ya. Seperti ini ya. Seperti ini ada oxybenzone, ya, kemudian ada sulfobenzone. Nah, ini kan bagus ya. Ya, tapi mungkin saya tidak mendalami penelitian terkait dengan ini ya. Tapi mungkin kemudian ini juga mungkin punya efek terhadap kulit ya. Ya, sehingga kemudian yang bisa kita lakukan misalnya adalah bentar saya tunjukkan. Nah, kalau sebagai seorang peneliti, sebagai seorang kimiawan, kita bisa melakukan ini. Misalnya homosalat ini dengan panjang gelombangnya cuma 290 sampai 320. Kalau kemudian kita ingin pengennya adalah dia dari bisa sampai 400 misalnya ya, agar dapat UVA-nya, ya kita pengen ini naik gitu ya sampai 400. Kita ingin pengen naik sampai 400. Sampai 400 ya. Nah, artinya kalau 400 kan teman-teman belajar berarti kan dia batokromik ya. Dia bisa mengalami batokromik ya. Pergeseran panjang gelombang batokromik. Ya, maka kita bisa melakukan modifikasi ya. Misalnya ya teman-teman bisa misalnya kalau ini kan kalau ada seperti ini CH3 ya di sini ya. Ini CH3 di sini, CH3, ini CH3. Ya ini OH ya. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau senyawa homosalat ini diganti misalnya di sini H ya, sini tidak, sini H ya benar ya. Di sini ada H1, kalau H-nya di sini, kemudian kita ganti misalnya dengan gugus penarik elektron. Ya, misalnya OH misalnya sebagai gugus penarik elektron, ya, maka pasti spektranya akan berubah. Mungkin bukan lagi di 290 sampai 320. Ini mungkin akan berubah. Saya tidak tahu kalau penarik elektron mungkin dia hypsokromik atau mungkin dia batokromik. Ya. Atau misalnya bukan gugus penarik elektron, tapi gugus pendorong elektron. Ya, donatin elektron. Ya, kita gantikan ke sini. Ya, kita ganti di sini misalnya. Kita pakai misalnya CH3 ya, contoh gugus pendorong elektron. Kita ganti di sini misalnya. Maka terjadilah perubahan di sini. Dan tentu modifikasi seperti ini tadi ganti OH atau ganti CH3 itu bisa dilakukan secara komputasi. Ini bisa dilakukan ya, secara komputasi. Ya. Jadi kita modifikasi saja, kita pakai beberapa gugus pendorong elektron, kita pakai beberapa gugus penarik elektron, ya misalnya misalnya OH kita pakai, atau misalnya NO2 sebagai penarik elektron, atau misalnya CF3 ya sebagai penarik elektron. Atau kita modifikasi juga nih gugus pendorong elektronnya, ada metil misalnya kita pakai metil, atau kita pakai vinil misalnya ya. Vinil seperti ini ya, vinil ya. Kita pakai seperti ini ya. Kita coba modifikasikan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Yang pendorong juga sama, masukkan sini, masukkan sini. Kemudian nanti kita lihat kira-kira spektranya seperti apa. Kalau misalnya yang tadi ya, misalnya yang tadi dia seperti ini 3 apa namanya? Ini 290, ini 320. Oke, ternyata dia spektranya ada di sini misalnya gitu ya. Spektranya di sini. Ternyata setelah kita ganti dengan OH misalnya,
kita ganti dengan OH misalnya, ternyata ini sudah bergeser. Ya, misalnya dia batokromik misalnya ke sini. Ternyata ini bergeser misalnya ipsokromik ke sini. Ya, di antara gugus sini. Nah, itu bisa kita pelajari secara komputasi. Kita bisa melihatnya secara komputasi. Ya, oke. Ini untuk yang sunblock. Nah, ada juga aplikasi misalnya yang bisa kita pelajari secara komputasi juga misalnya untuk sel surya. Ya, DSSC ya. DSSC ya, atau solar cell photosensitivity yang biasanya digunakan sebagai energi alternatif dan sekarang aplikasinya sudah sangat-sangat banyak ya. Nah, DSSC ini itu menggunakan senyawa organik ya sebagai dai. Ya, senyawa organik sebagai dai. Kenapa digunakan senyawa organik sebagai dai? Karena tadi teman-teman lihat ya bahwa ternyata kebanyakan sinar matahari itu kalau teman-teman perhatikan ini ya, yang visible ini kan banyak sekali sinar matahari visible ya. Ini kemudian coba untuk dimaksimalkan, dimanfaatkan ya, sehingga kemudian lebih banyak energi yang bisa terkonveksi yang menjadi listrik ya dengan menggunakan senyawa dai. Muncullah ini ya, muncullah mana tadi, muncullah ini ya, ini dainya di sini ya. Jadi ini haniu ya, ini ada haniu di sini. Ini ada haniu ya, sinar matahari ya, ini sinar matahari, ini ada haniu. Nanti karena senyawa dainya, ini senyawa dainya ini dari HOMO, nanti akan terekstasi, elektronnya naik ya, elektronnya naik dari HOMO ke LUMA, dan tentu pakai visible ya, dipakai visible ya. Visible, nanti kemudian elektron ini akan turun ke pita konduksi dari sini konduktor, baru kemudian elektron akan mengalir sebagai listrik. Nah, tugas kita sebagai seorang kimiawan adalah mencari senyawa dai di sini ya, yang kira-kira dia bisa menghasilkan visible ya, serapan visible, sinar tampak. Ya, kita memodifikasi di sini. Kita nanti lihat spektranya, apakah kira-kira spektranya itu benar dari 400 sampai 800. Ya, itu visible ya. Kalau di bawah ini kan berarti UV kan ya, itu sedikit sekali sinar matahari yang UV cuma 5%. Ya, tugas kimia adalah mendesain atau merancang molekul kimia ya, senyawa organik yang kira-kira dia bisa menyerap di sini 400 sampai 800. Itu. Maka dia akan potensial digunakan sebagai senyawa dai untuk sel surya. Nah, kalau saya beberapa tahun penelitian ini juga meneliti ini ya, modifikasi senyawa organik yang potensial digunakan sebagai senyawa dai ya. Nanti akan coba kita praktekkan juga. Oke, nah, jadi hari ini kita akan mencoba memunculkan spektra dari senyawa organik. Kita akan coba dulu untuk pertama, kita coba dulu butadiena ya. Butadiena. Dan kita lihat pengaruh. Jadi, kemudian nanti kita lihat pengaruh apa namanya, EDG, ya, Electron Donating Group. Ya, EDG itu, EDG-nya nanti kita pakai CH3. Ya, kemudian kita lihat juga pengaruh EWG ya, Electron Withdrawing Group ya. Jadi kita coba pakai OH-, ya, OH gugus OH maksudnya. Oke. Butadiena tahu ya teman-teman ya, butadiena itu kan berarti ini ada 4 ya, ini 4 butadiena, 1, 2 seperti ini ya butadiena ya. Ini H, ini H, ini H, ini H, ini H, ini H. Benar ya teman-teman ya? Iya. Seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba, kita akan lihat ini spektranya seperti apa. Berarti ini molekul 1 ya. Kemudian molekul 2, kita akan coba lihat kalau kemudian salah satu H di sini diganti, ya diganti misalnya ini ya. Nah, gini. Oke, molekul standarnya dasarnya apa butadienanya ini? Ini masih H, ini masih H, di sini juga misalnya masih H. Nah, H ini bisa kita ganti dengan OH-. Nah, ini nanti dia punya spektra dengan panjang gelombang tertentu. Ini juga tentu dia punya spektra ya dengan panjang gelombang tertentu. Seperti apa nanti spektranya? Kita bandingkan apakah nanti dia hypsokromik ya ke panjang gelombang yang lebih rendah, atau dia batokromik ya naik panjang gelombangnya. Kemudian setelah itu molekul ketiga yang ini nanti di sini kita ganti dengan CH3 ya. Ini ya. Nanti di sini kita ganti dengan CH3. Seperti apa spektranya? Ya. Ya, jadi kita bandingkan ini ke sini dan ke sini. Mana yang naik, mana yang turun. Nanti jangan-jangan keduanya malah sama pengaruhnya. Ya, gitu ya. Targetnya ini. Oke, jadi silakan teman-teman coba gambarkan di Avogadro butadiena. Oke, ini ya. Oke, ini butadiena. Silakan digambarkan seperti ini dulu. Kemudian kalau sudah, nanti ekstensinya tetap pakai NoCam. Kemudian ini pakai default-nya saja seperti ini ya. Teorinya DFT battery leap, kemudian body size-nya nanti 1 bintang. Kemudian
muatannya jelas 0, multiplicitasnya juga jelas 1, ya karena semua elektronnya berpasangan. Kemudian sini optimize, ya sini geometry optimization. Ya, langsung di generate ya. Kalau sudah di generate, silakan diupload ke servernya, ya ke direktori masing-masing. Atau dibuatkan direktori dulu untuk yang Butadiena, baru diupload ke direktori tersebut. Baru kita running. Ya, mudah-mudahan bisa cepat ya. Tadi saya coba agak cepat kok. Oke, ini punyanya siapa nih? Mbak Laila. Ya, coba langsung di running, Mbak. Ini Butadiena sudah diupload. Ya. Di running di sini juga nggak apa-apa sih. Nggak harus dibuatkan direktori katanya. Asal nggak nyampur-nyampur aja nanti. Pak, maaf, kemarin itu yang kode buat runningnya itu nvchem, terus namanya itu .nv, lebih besar dari nama outputnya, dan gitu, Pak. Dan, ya benar. Ini sudah selesai nih. Ini Mbak Lela ya. Apalagi yang sudah selesai? Sudah ada beberapa ya. Oke, juga Mas Ali sudah selesai. Tadi output sudah ada. Di-download aja, di-download dulu. Oke, kalau sudah di-download, nanti dibuka di Avogadro. Ya, silakan dibuka di Avogadro. Ya, ini misalnya saya, ini sudah saya download. Ini saya buka di Avogadro, saya open di sini ya. Ini open, kemudian sini. Ya, ini kan tadi ya. Nah, ini sudah saya download nih, buat dia nanya. Ini .out-nya ya, yang di-download .out-nya. Ya. Ya, misalnya tadi ini berarti ya, ini punyanya Mas Ali ya. Nah, berarti kan buat dia .out ini di-download ya. Download, taruh di komputernya. Ini di komputernya dia buka di Avogadro. Nah, setelah dibuka di Avogadro kan seperti ini. Ini buka di Avogadro. Nah, ini sudah saya buka punya saya. Ini ya. Nah, ini Butadiena yang kita gambarkan tadi dan sudah teroptimize. Ya. Ini sudah teroptimasi. Nah, ini kemudian mau kita cari spektranya. Mau kita lihat spektranya seperti apa. Ya, kita mau lihat spektranya seperti apa ini. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sama di extension, kayak tetap kayak ini, di extension ini, kemudian di NWChem, ya, tetap seperti ini, tidak diubah, cuma nanti ditambahkan. Ya, karena kita ingin cari energi eksitasinya ya. Tambahkan di sini, ya, tambahkan sini TD, DFT, ya, kemudian END, gitu ya, seperti ini. Ya, kemudian ini ganti dengan TD, ya, sini ganti dengan energi, langsung saja energi ya, energi di sini. Ya, jadi tambahnya cuma ini, ya, dan ini TD, DFT, END, kemudian di sini diganti dengan ya TD, DFT, energi. Kita ingat energi eksitasinya seperti apa, kita pakai perintah TD, DFT. Gitu. Ya. Kalau mau lihat beberapa peak, ya beberapa peak puncak serapan, di sini bisa tambahkan pakai enroute. Ya, enroute misalnya 2 atau 3. Ya, kalau nggak dipakai, nanti peaknya cuma 1. Karena dia defaultnya 1. Kalau seperti ini saja, tidak dituliskan enroute-nya, berarti peaknya nanti cuma 1. Tapi kalau dituliskan misalnya seperti ini, enroute 2, berarti nanti ada peak 2. Ya, dan tidak akan menunjukkan 2 peak sekaligus. Ini teman-teman. Jadi bedanya cuma di sini. Ya, jadi ada TDDFT, jumlah peak-nya berapa, pakai perintah enroute, ada S-nya ya. Ada S-nya di sini. Ya. Atau enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti default-nya satu peak saja. Kemudian END ya. Kemudian di sini task-nya TDDFT ya, energi. Sudah, sekarang ini generate lagi, upload lagi ke server, running lagi dengan cara yang sama. Ya, silakan di running ya. Ini kebetulan di server ini ada Mas Awibi juga ya. Pakai server ini ya buat risetnya. Ini Mas Awibi ini sedang pelajari cyanidin ini buat apa namanya, buat DSSC ya, yang tadi saya jelaskan DSSC. Ini sedang menghitung spektranya ya, sedang mencari spektra. Ini spektranya, ini DFT-nya. Ini punya Mas Awibi kali. Dia sedang pelajari bagaimana cyanidin sebagai senyawa pada DSSC. Nah, ini punyanya Mbak Lela ya, yang sudah. Saya coba cek dulu. Sorry. Oke, coba kita lihat apakah selesai ini. Buta spektra out. Oh, ada yang error nih.
Iya, Pak. Di saya Oh, error gitu. ini Mbak, sebentar. Saya tunjukkan dulu salahnya Mbak ya. Oke. Jadi salahnya, ini saya bukakan .nw-nya ya. Nah, ini belum diganti Mbak nih. Yang ini. Ini yang diganti. Jadi ini tax, TD, DFT, energi. Ini ada TD-nya di belakang. Ya. Ini ada. Oh, iya, Pak. Kemudian ini I-nya bukan I ya, tapi Y ya. I-nya ini Y. Diganti Y, sama sini tambahkan TD. Pakai nano aja langsung. Bisa kan ya? Kayak, maksudnya nggak usah upload lagi kan ya? Gini ya, pakai nano, jadi kayak gini ya. Nano, nano, kemudian butadiena tadi itu, butadiena.nw ya. NW ini, nah gitu kan ya. Kemudian tanda panah ke bawah, tanda panah ke bawah. Nah, ini tambahkan TD, ya, kayak gini kan ya. Tambahkan TD seperti ini, kemudian ke sini ganti Y ya. Gitu Mbak. Saya cek yang lain, ada yang sudah. Oke, Mas Ali ya. Mas Ali coba kita cek. Nah, ini sudah selesai punya Mas Ali. Punya Mas Ali sudah ada tulisan dan ya. Pak, itu bukannya di mana, Pak? Butadiena. Ya, maksudnya bukannya di sini langsung diklik aja, Pak? Atau bagaimana, Pak? Oh enggak, sebentar. Masuk ke foldernya itu atau Oh, direktorinya. pakai menulis ya, Pak? Ya, menulis. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya. Punya Mbak Isya kenapa? Masa problemnya? Mbak Isya? Ini deh, Mbak Isya ya. Ini apa problemnya, Mbak? Tadi pas saya running itu langsung error itu loh, Pak. Saya udah terus error itu, Pak. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu. Yang di sini belum yang TDP kan ya? Masih optimasi ya? Iya, Pak. Belum sampai jauh tadi. Butadiena out. Ini ya. Oh. Oke. Ini problemnya. Oh, ini pakai set matrix. Ini ya. Oh, kayaknya ini deh. Ini karena pakai ini Mbak, pakai set matrix ya. Ininya sering problem di sini. Dia kadang membacanya nggak kebaca kadang ini. Coba diganti aja Mbak, pakainya Cartesian aja. Jadi yang di sini extension ini, nah Cartesian. Tadi kan pakai ini ya. Ya, Mbak. Iya. Ya, pakai Cartesian aja. Itu lebih aman. Oh iya, betul. Ya, Pak. Ya, terima Ya, sama-sama Mbak. Ada lagi yang problem. Teman-teman kalau pengen membuntuti hitungannya bisa pakai ini. Bisa pakai les ya. Cuma kan les kan nggak manual ya. Maksudnya nggak otomatis ya. Kalau mau ini bisa ketik tile, ini spasi, kemudian sini min f seperti ini, terus nama file .out-nya buta, ini, buta apa tadi itu? Buta spektra ya, .out. Nah gini, teman-teman, itu nanti dibuntuti, ya istilahnya diikutin terus dari belakang tuh. Setiap kali perubahan naik lagi satu baris, seperti itu. Di tile spasi min f nama outputnya. Nah ini kalau mau dibuntuti ya. Karena kan pengen kita lihat sudah ngitung apa gitu kan ya. Dibuntuti namanya ini dibuntuti. Kalau LESS tadi, les itu kan cuma ngelihat ya. Nah ini bisa seperti ini ya. Nah itu dia dibuntutikan ya. Setiap kali ada perubahan naik lagi gitu-gitu terus ya sampai nanti selesai.
Ya. Nah, gitu. Ini kalau mau keluar dari file min-f, nanti Ctrl C aja. Ini keluar ini Ctrl C. Ini Ctrl C, ini udah keluar. Nah, ya. Oh, udah selesai. Ini ya. Ini langsung selesai. Ya. Ini saya belum keluar nih. Ya, dia langsung selesai. Ini udah selesai. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, ini Ctrl C, berarti dia sudah selesai. Nah, ya udah selesai dia. Ya, dia selesai dalam waktu 135 detik. Ya, cepat sebenarnya ya. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah, silakan di-download lagi file.out-nya. Di-download lagi. Nah, sekarang kita buka. Ya, silakan teman-teman di-download dulu file.out-nya. File.out-nya silakan di-download. Ya. Oke, nah sekarang kalau sudah di-download, oh ya, kemarin saya belum bilang ya, kalau teman-teman harus mendownload ini ya, Campcraft. Ya, saya lupa kemarin mengingatkan. Nah, nantilah mungkin teman-teman coba sendiri ya. Jadi untuk melihat spektranya, teman-teman bisa pakai aplikasi namanya Campcraft ya. CHEMCRAFT ya. Cari aja di Google ada. Kemana sendiri? Ya. Campcraft ya. Nanti di-download ya. Ini misalnya ini ada. Ya. Download. Mau pakai standalone atau mau pakai installer juga bisa. Ya, install dulu itu bisa. Nah, ini ya tinggal download ya. Sesuaikan dengan Windows-nya. Ya. Ada 32 bit. Ya, kalau yang 32 bit ini nggak perlu diinstal ya. Ini nggak perlu diinstal ini. Ini juga nggak perlu diinstal, tapi kalau yang ini .exe ini diinstal ya. Ini installin kan ya. Ya, kalau ini kan bisa install. Itu yang di Linux juga bisa, kalau mau di-download ini bisa ya. Nggak perlu diinstal. Kalau sudah ini silakan dibuka. Cuma ini trial ya, 150 hari. Ya, ini 150 hari saya sudah pakai, udah lumayan ya. Udah 5 bulanan. 4 bulan ya. 4 bulan. 150 hari kan sekitar 5 bulan ya. Lumayan lama sebenarnya. Oke, sudah. Silakan dibuka sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian tadi yang spektranya itu dibuka. Ya, misalnya tadi punya Pak Lela itu kan berarti yang buta spektra.out itu dibuka. Ya. Atau tadi punyanya Mas Ali misalnya gimana? Udah di-download ya? Apa di sini? Oh, ini ya. Butadiena X.out. Ini spektra kan ya? Iya, Pak. Silakan itu dibuka. Ya, saya buka dulu. Kok sini sih? Di Campcraft ya. Sini buka, open yang tadi itu ya. Sini ya. Ini misalnya punya saya. Ini Butadiena spektra ini ya. Nah, ini. Oke, kita akan lihat spektranya. Oke. Nah, cara melihat spektranya kalau sudah dibuka ya, kalau sudah dibuka. Nah, ini karena kita tadi single point energi ya. Ini pakai aja ya. Ini kan awalnya di sini defaultnya kayak gini ya. Klik ya ini single point geometry. Single point geometry ini diklik dulu. Oke, kalau sudah diklik, sudah ada tools. Nah, ada tools di sini di bawah kiri apa ini? Kiri bawah ya. Kiri bawah ini, klik ini sampai nanti muncul ini show 3D spectrum. Ya. Ini ada show 3D spectrum. Klik ini. Klik ini. Nah, dia muncul spektra. Ini London bands-nya, ini bisa dicentang ini. Centang seperti ini. Ya, pakai Lorentzian aja, yang Lorentzian ini. Nah, gitu ya. Gitu. Dan inilah spektranya. Ya. Inilah spektranya. Nah, skalanya ini dari sini ya sampai 225. Ini kalau spektranya mau diedit nih. Ini mungkin terlalu sempit ya pakai ini. Set custom frame ya. Nanti diubah di sini. Ya. Oke, sudah sampai di sini? Nah, Pak, mohon maaf, Pak. Itu punya saya nggak ketemu angkanya, Pak. Jadi yang sumbu X sama sumbu Y angkanya nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan angka-angka di sini ya? Iya, Pak. Oh, kenapa ya? Nggak tahu juga ya kenapa ya bisa apa namanya softwarenya mungkin nggak cocok ya. Kurang tahu kalau itu Mas. Mungkin bisa yang pakai yang diinstal aja mungkin Mas. Ini instalan, Pak. Oh, instalan malah. Iya, Pak. Kenapa ya? Ini cocok nggak sama 64 bit 32 bitnya? Cocok, Pak. Udah benar ya? 64 punya saya. Oke. Sebentar saja kok. Saya belum pernah lihat sih kayak gitu ya. Kalau dicek di sini di stylenya itu kalau tidak salah ada yang menampilkan angka tidak angka. Mungkin nanti kayak gini misalnya ya. Kayak gini apply itu
itu hilang kayak gitu. Kayak gini nggak? Halo? Pak, ini masih tahu-tahu ya, Pak. Oh ya, ya, dicoba dulu ya, coba dulu ya. Kayaknya mungkin. Ya, siapa? Oke. Nanti kalau teman-teman mau perlebar ini mungkin terlalu sempit ya, nggak kelihatan. Nanti sini set custom frame sini, misalnya ini kan tadi 225 ya, 225 ya. Anggaplah misalnya sampai 250 lah gitu ya, 250 biar agak lebar. Nah ini kan nggak bergeser kan ya, nggak bergeser. Ya ini pakai ini. Ini kalau mau dilebari biar kelihatan itu ini bisa pakai ini. Ya ini ya. Ini kalau mau dihilangkan peak ini, peak yang vertikal ini ada height sini, height verticals. Ini centangnya dilepas, ini kayak gini ya. Nah kayak gini. Ini nanti bisa ini juga bisa diganti, ini tadi spektrumnya nanti ganti di sini ya. Nah, ganti di sini ya misalnya spektra butadiena, ya butadiena. Oke, itu nih kan sudah ganti kan spektra butadiena. Gitu. Ya. Nanti bisa di otak-atik ya, kan belum terlalu belum mau otak-atiknya maksimal sih sebenarnya. Ini kalau mau menampilkan misalnya ini panjang gelombang maksimalnya berapa sih? Ini ada di sini ya, so peak sini ya. Nah, sini bisa ini kan ya 224,756 nanometer ya, ini nanometer. Nah, inilah berarti panjang gelombang maksimum atau lambda max dari butadiena ya, butadiena sini. Ya, 224 ya, 224,756. Oke, sudah. Oke. Nah, selanjutnya nanti silakan dipraktekkan sendiri. Ini karena waktunya nggak cukup ya. Sekarang saya tunjukkan setelah ini kemudian saya ganti ininya ya. Hanya ini seganti dengan misalnya OH. Ya, nanti teman-teman bisa kerjakan sendiri. Prosesnya sama persis kayak 2 molekul ini ya. Berarti optimasi dulu, setelah optimasi baru kemudian TDDFT. Persis kayak gini. Ya. Nah, setelah itu cara kedua adalah buat lagi dengan cara yang sama tapi sekarang diganti sini dengan OH. Ya, ini saya bukakan yang sudah saya running ya. Ini saya open. Ya, sekarang saya kerjakan yang saya tunjukkan yang setelah saya ganti. Ini yang O. Ini yang OH maksudnya ya. Ini saya bukakan. Nah, ini ya. Ini sudah diganti dengan OH di sini. Ini OH. Nah, sini OH. Ya, ini OH. Nah, sekarang saya lihatkan spektranya seperti apa. Nah, ini dia spektranya, teman-teman. Ini kok jadi gelap ini? Enggak, ya kok jadi hitam nih? Kok jadi udah ini kelihatan gelap ya? Kenapa? Ya, tapi di sini kelihatan ya. Ini kelihatan, teman-teman. Ini 235 ya. Kalau yang tadi berapa? Yang tanpa OH? Saya buka lagi. Yang butadiena.tot ini ya. Butadiena.tot ini ya. Ini masih H ya, masih H di sini. Kita lihat spektranya seperti apa. Itu ini jadi gelap ya di sini. Ya, ini 224 ya. Ini 224. Panjang gelombang maksimumnya dan ada yang kecil di ya ini ya, ada yang kecil di sini. Ini bisa perlebar itu kan ya. Ini bisa kita. Nah, ini ya, ada yang kecil di sini di 175 ya. Tapi dia ada di 224 ya, 224. Paling tinggi di 24. Nah, kita bandingkan dengan yang ada O-nya ya, ada O-nya ini. Nah, ini ya. Nah, sini ada OH di sini. Kita lihat spektranya seperti apa. Nah, ini ya. Ini dia di 235. Ya, berarti panjang gelombangnya lebih besar kan ya? Panjang gelombangnya lebih besar. Apa istilahnya, teman-teman, kalau panjang gelombang lebih besar? Energinya lebih gede. Nah, maksudnya istilahnya apa? Batokromik, pixelkromik ya? Atau apa? Apa? Batokromik. Ya, batokromik ya. Berarti awalnya kan 224 ya? Bawahnya kan di sini. Awalnya kan di sini. Sekarang bergeser ke sini. Bergeser ke 235. Dari 24 bergeser ke 235. Artinya, kalau 224 itu kan, mana tadi gambarnya? Misalnya ya, ini untuk misalnya ini untuk sunblock misalnya. Sunblock tadi itu ini ya. Masih di bawah ya sebenarnya ya, masih di bawah ya. 223 ini masih ya. Ya. Ya, karena butadiena kan kecil ya, nggak seperti ini ya. Ya. Dia bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Artinya dia lebih mendekati lah istilahnya dari UVC, sekarang dia mendekati ke UVB. Nah, kalau kita melakukan lagi itu senyawa-senyawa yang awalnya memang seperti UVB di sini, dia bisa bergeser misalnya ke UVA. Gitu, yang 95% sinar matahari. Nah, itu yang kita lakukan. Ya.
Bagaimana kalau misalnya sekarang tadi kan ganti dengan ya, hanya ganti dengan OH. Sekarang hanya di sini ya, yang tadi itu. Nah, ini hanya di sini. Sekarang kita ganti dengan metil CH3. Coba kita buka ya. CH3. Ini sudah saya hitung. Nanti caranya persis sama. Silakan nanti dihitung sama teman-teman sendiri ya. Nah, ini ya, yang CH3 nih. Nah, ini. Ini ya. Ini saya ganti dengan CH3 di sini. Ya, sini CH3. Awalnya H di sini kan ya, diganti dengan CH3. Kita lihat. Nah, seperti ini. 231. Oh, sama ya. Dia bergeser batokromik juga. Ya, bergesernya juga batokromik. Ya, tapi lebih besar ya OH karena bisa 235. Kalau CH3 cuma 231. Ya, maka kelihatan di sini kan ya, pengaruh antara gus pendorong elektron dengan gus penarik elektron, ya itu akan menggeser keduanya menggeser ke batokromik. Tapi yang gus penarik elektron, tadi kita pakai gus OH, itu ternyata lebih besar batokromiknya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan penelitian. Ya, bahan penelitian kalau kemudian kita meneliti misalnya sunblock ya, misalnya. Itu bisa kita lakukan. Ya. Contoh misalnya ini tadi, contoh misalnya ini tadi salah. Nah, ini tadi kan ya. Ini ada homosalat nih. Ini ada homosalat. Ini kita gambar dulu nih, homosalatnya kita gambar. Kita gambar dulu. Ya, setelah kita gambar, ini tadi sudah saya gambar sebenarnya ya. Ini saya tunjukkan saja. Di sini. Saya open homosalat. Ya, tapi ini baru homosalatnya ya. Ini homosalatnya ini saya buka dulu. Ini sudah optimize. Nah, ini ya, homosalatnya ini sudah optimize. Seperti ini ya. Ya, ini cincin benzen, ada OH di sini ada karbonil, sini ada ini ether, kemudian di sini ada sikloheksana, ya, busnya ada ini. Ya. Ya, inilah homosalat ya, homosalat untuk yang ini ya, homosalat yang ini. Ya. Itu. Nah, ini kemudian saya lihat kira-kira spektranya benar nggak ya secara teori? Ya, nah ini. Ya, ini ya. Ini mestinya sudah benar tadi ya. Oh, ini sudah benar ya. Nah, ini homosalat, kita lihat spektranya seperti apa. Ya, di tools, ini. Nah, ini dia. Ya, benar nggak? Oh, lima banget. Oke, 281. Ya, 281 ya. Padahal harusnya secara eksperimen itu adalah antara homosalat itu B ya. Antara 291 sampai 320 ya. Nah, berarti secara komputasi kita belum akurat ini. Secara komputasi karena kita dapatnya di 281, sekian ya. Ya, sini ya. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat input saya, inputnya saya pakai basis set ini ya, sehingga bisa kita ganti dulu. Ya, kita coba dulu basis set yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya 6311G. Ya, 6311G kita pakai basis set itu, kemudian kita running ya sampai kemudian mendekati yang sesuai dengan teori. Teorinya sekitar 290 sampai 320 serapannya. Nah, kalau kita sudah bisa dapat 290 sampai 320 ya dari spektranya ini tadi, spektranya homosalat ini, ya ini kan masih di 281 ya. Jadi kita cari basis set dulu yang kira-kira tepat dan mendekati. Nah, kalau sudah, baru kemudian ini kita modifikasi. Homosalat ini kita modifikasi. Ya. Jadi kalau basis setnya sudah benar, kemudian teorinya sudah benar, ya sudah mendekati hasil eksperimen. Kalau hasil eksperimennya kan 291 ya. Berapa tadi itu? 290 ya. Kalau sudah mendekati itu, baru kemudian kita modifikasi ya. Ini buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk meneliti misalnya sunblock ya. Tinggal diganti ini ya. Ganti misalnya OH di sini ganti dengan gugus pendorong elektron, gugus penarik elektron yang lain misalnya. Ya. Nanti diganti kira-kira apa sih pengaruh gugus penarik dan gugus pendorong elektron pada sifat atau serapan UV ya dari sunblock misalnya kalau ini homosalat. Kira-kira pengaruhnya seperti apa. Nah, itu contoh penelitian yang bisa dilakukan. Ya, yang temanya spektroskopi ya. Yang tema spektroskopi. Ya. Kalau yang sedang dikerjakan ini, Mas Awibi, itu adalah untuk, ini saya tunjukkan dulu ya. Ini yang punyanya Mas Awibi, data riset. Salah. Waktunya habis ya. Bentar ya teman-teman ya.
Saya tunjukkan dulu skripsi AWB. Nah, ini punya Mas AWB ya. Ini cyanidin. Ini cyanidin. Ya. Ini nah, ini spektranya ya. Ada di 380 ya. Nah, ini cyanidin yang belum dimodifikasi ya. Masih di 380 ya, 381. 381 kan masih 381 kan masih UV ya, belum visible. Padahal kalau kita buat, kalau Mas Wibin kan buat DSSC. DSSC itu harus pakai senyawa dai yang menyerap sinar UV, sinar visible, yang menyerap sinar visible 400 sampai 800. Tapi kalau cyanidin saja tanpa dimodifikasi, itu mentok hanya di 381, sehingga perlu dimodifikasi sehingga dia bisa batokromik di 400-an. Nah, itu yang sedang dipelajari oleh Mas Awidi ini. Di prosesnya seperti itu. Baik, itu untuk spektroskopi.